Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Nurul Hidayat, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Kebumen dari SMK Negeri 2 Kebumen. Kali ini kita akan mengadakan aksi nyata modul 2.3 coaching supervisi akademik. Bersama kita hari ini adalah Ibu Ika Widiawati ST, selaku guru mata pelajaran informatika ya Ibu. Untuk pertemuan kali ini kita akan mengadakan pra-observasi Ibu, yaitu salah satu kegiatan supervisi akademik ya, sebelum kegiatan observasi atau pengamatan di dalam kelas, dan juga kegiatan nantinya setelah itu adalah pasca observasi yang insya Allah akan didampingi oleh pengajar praktek. Baik Ibu, untuk tujuan dari supervisi akademik itu sendiri adalah untuk mengetahui, mengembangkan kompetensi, dan mengevaluasi kegiatan pembelajaran yang Ibu lakukan. Untuk hari ini yaitu pra-observasi, adapun tujuan dari pra-observasi yaitu untuk mempersiapkan sebelum nanti kegiatan pembelajaran agar lebih siap dan percaya diri, sehingga nanti ketika melaksanakan pembelajaran akan lebih baik lagi Ibu. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Ibu. Yang pertama terkait dengan tujuan pembelajaran yang akan dilaksanakan besok. Pada pertemuan yang akan datang di pembelajaran Ibu, tujuan pembelajarannya apa ya? Jadi pertemuan yang akan datang, saya akan menyampaikan materi tentang berpikir komputasional atau computational thinking. Adapun tujuan pembelajaran yang besok akan saya tuju adalah melalui diskusi siswa dapat memahami penerapan fondasi computational thinking atau berpikir komputasional. Jadi ada satu tujuan yang ingin saya capai pada pertemuan mendatang. Oh ya, berarti ada satu tujuan yaitu melalui diskusi ya kegiatannya Ibu untuk mencapai kompetensi siswa bisa menerapkan berpikir komputasional. Oke, baik Ibu. Lalu pertanyaan yang kedua, di pembelajaran ke depan, area pengembangan yang ingin Ibu kembangkan, yang ingin Ibu capai itu seperti apa? Adapun area pengembangan yang ingin kami capai pada pertemuan besok adalah pengetahuan dan keterampilan. Untuk pengetahuannya adalah siswa nanti diharapkan mengetahui fondasi computational thinking. Kemudian untuk keterampilannya nanti adalah siswa dapat menerapkan computational thinking atau berpikir secara komputasional untuk menerapkan di kehidupan sehari-hari, seperti itu. Baik Ibu, di situ sudah ada pengembangannya ada dua ya, ada pengetahuan dan keterampilan. Oke, untuk selanjutnya Ibu, untuk kegiatan pembelajaran yang akan datang, apa saja yang sudah disiapkan oleh Ibu Ika? Jadi untuk persiapan pertemuan besok adalah yang pertama saya membuat modul ajar, kemudian membuat lembar kerja peserta didik yang nanti akan digunakan untuk proses diskusi. Kemudian rencana pembelajaran ini kami menggunakan metode pembelajaran berbasis masalah atau project oriented, di mana nanti siswa disajikan sebuah masalah. Kemudian langkah-langkahnya adalah siswa mengorientir masalah, mendiskusikan secara kelompok, kemudian menyajikan dan mengevaluasi hasil dari diskusi tersebut. Baik, di situ kegiatan pembelajaran yang akan Ibu lakukan yaitu awalnya mempersiapkan modul ajar Ibu, terus berikutnya LKPD, terus di sana akan menggunakan model problem based learning ya, dengan langkah-langkah atau sintak di problem based learning. Untuk media yang digunakan seperti apa Bu? Jadi media yang saya gunakan adalah satu, saya membuat video presentasi menggunakan Canva. Kemudian untuk mengorganisasikan tugas saya membuat classroom. Kemudian saya juga share video presentasi tersebut melalui WA Group. Nampaknya sudah lengkap ya persiapan Ibu Ika untuk mengikuti observasi di tahap berikutnya. Kira-kira ini nanti observasinya mau dilaksanakan kapan? Jadi nanti hari Jumat tanggal 29 Februari saya ada jam di 10.33 di jam ke-2 sampai jam ke-5. Ya, di hari Jumat ya nanti akan ada observasi. Saya akan datang ke sana untuk observasi Ibu, dan sesuai dengan apa yang
Ibu sampaikan tadi tentang area pengembangan, nanti akan saya samakan, akan saya evaluasi terkait dengan pengembangan yang ingin Ibu capai. Untuk berikutnya, sebelum kegiatan observasi, mungkin setelah percakapan ini, apa yang Ibu rasakan atau apa yang Ibu dapatkan dari percakapan ini? Jadi sebelum bahwa setelah percakapan ini bahwa sebelum kita memasuki kelas atau mengajar itu perlu persiapan yang matang. Salah satu persiapannya adalah kita menulis semacam skenario di modul ajar, sehingga nanti ketika kita mengajar semuanya berjalan dengan lancar, tujuan pembelajaran yang ingin kita capai terlaksana. Seperti itu, Bapak. Ya, semoga untuk tujuan pembelajaran itu nanti ketika diobservasi pembelajaran itu tercapai, Ibu ya. Oke, untuk percakapan pra-observasi kita cukupkan. Sampai jumpa nanti di pertemuan berikutnya, yaitu observasi. Terima kasih, Ibu Ika. Silakan salah satu pimpin berdoa dulu. Kemarin kita sudah belajar jaringan komputer ya. Ini sudah selesai. Kemudian kita ke materi selanjutnya, yaitu berpikir secara komputasional. Tadi sebelumnya Bu Ika akan dulu. Abdul Rahmat, Adibul Rahman, Adi Yasna, Mas Afif, oh Mbak Afi, Ahmad Muzaki, Ahmad Amirullah, Albar, Al-Raihan, Arfan, Arif, Bagas, Catur, masuk semua berarti ya. Tapi nilainya belum BK share ya? Nanti BK share. Nah, kita selanjutnya ke materi selanjutnya, yaitu berpikir secara komputasional atau bahasa Inggrisnya computational thinking. Apa itu berpikir secara komputasional? Jadi berpikir komputasional itu adalah keterampilan mendasar bagi semua orang, di mana kita merumuskan masalah dan mencari solusinya. Maksudnya masalah berpikir, jadi masalahnya dirumuskan, kemudian kita cari solusinya. Itu namanya berpikir komputasional. Tidak harus kita pakai komputer, tidak. Jadi berpikir secara komputasional itu bagaimana cara kita berpikir seperti komputer, bukan kita menggunakan komputer, ya. Jadi berpikir secara komputasional itu adalah kita menyelesaikan masalah, baik masalah apapun di kehidupan sehari-hari, menggunakan teknik ilmu komputer atau ilmu informatika. Jadi apa itu teknik ilmu komputer atau ilmu informatika itu? Ada 4 pilar atau 4 fondasi utama agar kita dapat berpikir secara komputasional. Jadi
berpikir secara komputer. 4 pilar itu adalah 1 dekomposisi, terus 2 pengenalan pola atau recognition pattern, kemudian 3 abstraksi, 4 algoritma. Apa? 1 dekomposisi, 2 pengenalan pola, 4 abstraksi, algoritma. Jadi ada dekomposisi, ada pengenalan pola, ada abstraksi, ada algoritma. Apa itu yang dimaksud dengan dekomposisi, decomposition? Jadi maksudnya adalah kemampuan memecahkan masalah yang besar atau kompleks menjadi masalah-masalah yang kecil, sehingga masalah kecil itu kita selesaikan satu demi satu, sehingga masalah yang besar itu terselesaikan. Jadi menyelesaikan masalah di kehidupan mendatang. Kita kan nggak tahu kamu nanti masalahnya apa. Nah, kalau kita bisa menggunakan cara berpikir secara komputasional ini, diharapkan kamu bisa menyelesaikan masalah-masalah yang kamu hadapi nanti di kehidupan mendatang. Ini soal matematika. Kita selesaikan dengan berpikir secara komputasional, gampang. Jumlah dari 100 bilangan asli pertama. 1 berarti berapa? Siapa yang cepat? Nanti kita kasih hadiah. 10.000. Berapa menit ya? Jumlah dari 100 bilangan pertama. 1 kali 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4 ditambah 5. Kamu pakai cara manual juga nggak apa-apa. Bisa terserah. Oh ya, boleh siapa namanya siapa? Ya, 5.050. Betul, 5.050. Caranya caranya gimana Mas? Boleh ditunjukkan? Caranya gimana? 1 tambah 2 gitu ya? Iya. Kon maju Bu. Satu tambah 2 gitu ya? Iya. 1 tambah 2. Terus tambah 3. Benar. Ini tambah lagi. Ya. Terus tambah 6 lagi ya? Tuh. Iya caranya. Iya tambah sampai dulu. Pegang kalkulator. 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4. Lihat malah tulisnya kok. Pintar 5 menit aja jadi. Tambah 6 dia 6 lagi. Nanti ya. Kalau kamu nggak punya kalkulator, dia nulis kalkulator 1 tambah 2 tambah 3 tambah terus gitu loh. Terus di enter. Kalau nggak ada kalkulator gimana caranya? Kalau nggak ada kalkulator gimana caranya? Kamu ketemu nggak sesuatu yang gampang? Kalau 1 ditambah 100 pola, kalau 1 ditambah 100 itu ketemu 101 sampai 50 sampai 50 sampai dengan 50. Nah, abstraksinya, info pentingnya bahwa pola ini ada 50 kali ya. 101. Iya, ketemu algoritmanya 101 kali 5. berarti 500. ya, kalau ada kalkulator sih gampang aja tadi ya. 1 ditambah 1 ditambah 2. Kalau manual kan lama ya. Iya. Paham ya? Paham. Oh, kalau paham sekarang WK ada, nanti ada gelar kerja, nanti ada soal kamu selesaikan secara komputasional.
Ya, Kelompok aja. kelompok. Ya. Berapa anak? Nah, 10. 4. 3 aja. Oke. Soal pertama, ini nanti kelompoknya beda ya. Harfan adalah siswa jurusan teknik mesin kelas 11. Pada materi pengelasan, Harfan dan kelompoknya mendapat tugas membuat tempat pot dari besi dengan gambar di bawah ini. Nah, jadi kamu ditugaskan besok membuat tempat pot kayak ini. Nah, kamu jelaskan bagaimana cara pembuatannya secara berpikir secara komputasional biar itu cepat selesai, ya. Itu satu. Terus yang kedua adalah susun bilangan 1 sampai 9 ke dalam tiap kotak pada persegi. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 kotak ya. Jumlah untuk tiap garis itu ke sini. Kolom, diagonalnya gini ya, miring. Ya. Diagonal itu adalah sama. Jadi ini dijumlahkan, itu jumlahnya sama. Ya. Terus bilangan hanya bisa dipakai satu kali. Jadi misal di sini 2, nggak boleh di sini 2. Jadi kolom 9 ini harus ada semua angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Gimana caranya? Ini yang kelompok 1 sampai 6. Silakan dibagi lembar kerjanya 1 kelompok 1. Nanti jawabannya ditulis di sini. Kalau nggak cukup, nanti ditulis di belakangnya. Kalau sudah nanti jam 9:30 ada yang maju ke depan menerangkan. Ya, nanti paham? Kita sampai jam 9:30. Ya. Ini kelompok 1 sampai 6 tolong dibagi. Kelompok 7 sampai 12 tolong dibagi. Soalnya beda. Kenapa berarti? Kelompok itu ikut sama tertelur gimana? Sama siapa? Amir. Ya, kelompok 7 sampai 12 yang nggak berwarna. 5 ya? Irham mana Irham? 14 apa? Siapa? Berarti Apa jenane? Elek mana yang Siapa orang? oke, silakan dikerjakan. Nanti 9:30 dikumpulkan terus ada presentasi di depan. Yuk, gimana Om? Kan mau kelompok mau. Sing mikir siapa sih? Sing mikir. Bikin deh. Oke, duduk. Nah, duduk dulu. Headsetnya dimatikan. Silakan Mas Bagas Wicaksono dan Mas Reni Rofik maju ke depan untuk presentasikan. Jadi gini. Ya, ini sudah selesai. Terus juga baca. Nah, ini selesai pertama.
Minggu ya, Pi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya memperkenalkan diri, nama saya Bagasi Caksono, nomor urut 12. Saya Muhammad Yana Rafiq, nomor urut 34. Di sini meminta waktunya sebentar. Kami ingin mempresentasikan soal dari gambar beasiswa tersebut. Informatika. Soalnya adalah Arfan adalah siswa jurusan Teknik Mesin kelas 11. Pada materi pengelasan, Arfan dan kelompoknya mendapat tugas membuat tempat pot dari besi dengan gambar di bawah dengan cara computational thinking. Jelas proses pembuatan tempat pot tersebut. Bisa dibacakan Mas Taufik. Ya, komposisi kami yaitu mempersiapkan bahan dan alat seperti besi, tang, gerinda, dan las. Waalaikumsalam. Apa yang program buku ini harus lewat kita kan? Mari programnya Ya, kita belajarnya sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dari kelompok 3 beranggota, izin memperkenalkan diri, nama Muhammad Mutawifin, nomor absen 27. Di samping saya ada Rahman Ramani, nomor absen 3. Saya tahu. Saya terbatas dari Green, absen 12. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi, yaitu soal susun bilangan 1 sampai 9 ke dalam tiap kotak pada persegi. Jumlah untuk tiap baris, kolom, dan diagonal utama adalah sama. Bilangannya hanya bisa digunakan sekali. Contoh 6 tambah 1 tambah 8, 15. 6 tambah 7 tambah 2, 15. 6 tambah 5 tambah 9, 15. 6 tambah 5 tambah 4, 15. Sini juga benar ya. 8 tambah 3 tambah 4, 15. 2 tambah 9 tambah 4, 15. Bu, ya. Enggak, Bu. Enggak. Enggak. Punya caranya singkat. Dari semua kelompok ini cara yang paling efisien dari yang dikerjakan ya. Wih. Ya, dari 6 kelompok yang mengerjakan. Ya. Bu Ika baca ini cara yang paling efisien yang dikerjakan. Jadi kelompok ini logikanya masuk. Jadi kalau kita berpikir komputasional itu maksudnya logika gitu. Oh, logikanya masuk. Kalau kerjaan ini pakai logika, ya Mbak. Kalau apa-apa itu jangan pakai perasaan, pakai logika. Jadi berpikir secara komputasional itu berpikir secara logika. Nah, coba sekarang dibandingkan kita punya cara efektif. Ini caranya pakai efektif. Oh iya, terima kasih ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah ketemu deh komposisinya 1 ditambah 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4 ditambah 5 ini komposisinya ya. Nah, kita ulangnya coba. Yang 1 ditambah 9, 1 ditambah 9, 2 ditambah 8, 3 ditambah 4 ditambah 6. Terus ada 1 ya, 5 ya Mbak. 5 tambah 5 masih dilihat kan ya? Abstraksi info pentingnya 5 itu sendiri nggak ada temannya. Kalau nggak ada temannya taruh aja di tengah ya. Terus 1 tambah 9. Ini kan 1, 2. Ini yang benar-benarnya taruh aja di pojok.
2 tambah 8 10 kan? 6 tambah 4 10. Kalau sekarang ini 1 tambah 1 tambah sini ya 1 tambah 9. Oke, terus? Ibunya di mana ya? Di kanan. Di mana ya? Di sana Bu. Kanan. Kanan Bu. Kanan 3 tambah 7. ini benar ya? 10, 16 ini benar kan? Cepet kan? Iya. Boleh. Ini lebih efektif. Walaupun ini juga efektif. Jadi paham ya? Sampai sini. Nah, jadi besok kalau punya masalah pakai Logika. perasaan. Iya, saya emosi sih. Ojo emosi. menang. Cap, stop lah. Tenang, cari proses masalahnya. Balik dulu. Tenang, gua saya. Apa gimana? 1 sama 9-nya. 1 tambah 9 benar kan? 10 tambah 9, 10 tambah 5. 9 yang atas ya. Oh, 6 9 oh ini yang tadi ya? Berarti ini harusnya tadi kan di sini. Ya. 9-nya di sini ya? Ya. Mas, ini Mas. Kembang. Mas Amir, Ini mulai ini dari sini 1 tambah 9, 2 tambah 8, 3 tambah 7, 4 tambah 6. Oke, terima kasih sudah jam 10. Persiapan pulang kondisinya di kelas. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nasrina linsana fi husnillah illa alladziina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, nanti yang pikir hari Jumat jangan lupa nyapu. Oke? Bersihnya dirapikan, dimasukkan ke meja. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Nurul Hidayat, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMK Negeri 2 Kebumen. Kali ini akan mengadakan percakapan pasca observasi. Bersama saya ada Ibu Ika Widiawati ST selaku guru informatika di SMK Negeri 2 Kebumen, dan juga Ibu Asih Winarti SPD MPD selaku pengajar praktik kami di angkatan 9. Apa kabar Ibu Asih? Alhamdulillah. Baik Bu Ika, baik ya. Oke, untuk kegiatan hari ini yaitu untuk pasca observasi Ibu. Nah, di dalam pasca observasi ini saya ingin bertanya terkait dengan pembelajaran yang sudah Ibu lakukan. Beberapa pertanyaan yang mungkin saja nanti saya sampaikan. Tujuannya adalah untuk mengevaluasi dan mengetahui pembelajaran yang sudah Ibu lakukan. Oke, untuk pertanyaan yang pertama mungkin bagaimana perasaan Bu Ika setelah atau pada saat pembelajaran dilakukan? Saya kemarin karena kemarin alhamdulillah pembelajaran berjalan lancar. Mungkin salah satunya adalah persiapan modul yang baik, kemudian persiapan LKPD yang baik, sehingga pembelajaran berjalan lancar. Alhamdulillah murid semua aktif karena adanya LKPD tersebut. Kemudian ketika murid aktif, saya memantau perilaku siswa ketika bekerja kelompok seperti itu. Oh, baik, pembelajarannya berarti tadi dipersiapkan dari awal ya, dari awal, terus mulai dari modulnya, LKPD-nya, dan juga saat pembelajarannya itu Ibu memantau peserta tersebut atau siswa ya. Untuk perasaannya bagaimana Bu saat itu? Saya
saya senang karena semua siswa aktif, kemudian mendengarkan penjelasan yang saya sampaikan. Walaupun ada beberapa mungkin ada yang ngantuk karena faktor lainnya, tapi secara keseluruhan saya senang karena pembelajaran berjalan aktif. Jadi pembelajarannya sudah berjalan aktif, sudah berjalan lancar ya sesuai dengan yang saya harapkan. Tetapi ada beberapa anak yang ngantuk ya Bu. Kira-kira itu ngantuknya karena apa Bu? Satu kemarin saya tanya karena ada yang di pondok, jadi aktivitasnya banyak malah jadi ngantuk. Berarti untuk siswa tersebut karena aktivitas malam hari ya berdampak pada kegiatan. Untuk area pengembangan yang ingin dilaksanakan kemarin apa ya Bu? Bisa diceritakan kembali? Area pengembangan yang ingin saya capai adalah pengetahuan dan keterampilan. Untuk pengetahuannya, alhamdulillah siswa mengetahui fondasi berpikir komputasional. Pertemuan kedua kemarin saya mengadakan semacam post test dari materi yang saya ajarkan. Siswa sebagian besar sudah mengetahui 4 fondasi berpikir komputasional tersebut. Kemudian untuk keterampilannya, kemarin saya membuat LKPD untuk menerapkan berpikir secara komputasional di kehidupan sehari-hari. Ternyata semua siswa sudah bisa menerapkan 4 pilar berpikir komputasional itu dijelaskan atau terlihat dari LKPD yang mereka kerjakan. Mereka sudah bagus mengerjakannya. Seperti itu Bapak. Baik, area pengembangannya tadi sampaikan ada 2 ya, gitu, pengetahuan dan keterampilan, dan itu juga sudah tercapai berarti ya area pengembangan tersebut. Di pertemuan setelahnya itu diadakan semacam tes gitu ya untuk pengetahuannya, dan di LKPD untuk mengetahui keterampilan siswa tersebut. Mungkin ada yang perlu ditingkatkan kembali untuk area pengembangan tersebut? Mungkin bekerja kelompoknya, karena ada yang aktif, ada yang hanya mengandalkan teman juga masih ada. Mungkin nanti adalah yang ingin saya kembangkan adalah pembagian tugas dalam kelompok, jadi semua kelompok bekerja semua. Seperti itu. Jadi untuk rencana tindak lanjutnya adalah pembagian kelompok yang ada pembagian tugas ya berarti ya Bu. Kira-kira untuk area pengembangan ini atau pembelajaran ini sebagai tindak lanjut dari tadi, misalkan tugas pembagian kelompok dengan pembagian tugas ya, itu dilaksanakan atau diterapkan dalam waktu kapan lagi Bu? Untuk tindak lanjutnya. Mungkin pertemuan mendatang dengan materi yang lain, saya akan menerapkan pembagian tugas kelompok itu. Seperti itu, Bapak. Jadi agar semua siswa dalam kelompok aktif semua. Oke, baik, itu untuk pembagian tugasnya. Kemarin tujuan pembelajarannya adalah tujuannya apa ya Bu? Tujuan pembelajarannya adalah melalui diskusi kelompok, siswa mengetahui dan menerapkan 4 pilar berpikir komputasional. Iya. Berarti sudah sesuai ya dengan area pengembangan dengan tujuan yang sudah Ibu targetkan ya, yang diharapkan. Oke. Ya baik, kalau menurut saya kemarin setelah saya amati sesuai dengan pembelajaran yang Ibu terapkan atau yang dirancang di APP, memang Ibu sudah mengarah ke situ ya, ke area pengembangan, dan juga adanya pembelajaran kompetensi sosial emosional ya. Di situ sudah saya tulis di observasi. Di sana ada beberapa pengembangan kompetensi yang Ibu tingkatkan, mulai dari berdoa secara khusyuk, ini catatan lebihnya, adanya pembagian untuk kerjasama di kelompok yang sudah ada yang berjalan. Berarti di sana ada keterampilan relasi, dan juga ada presentasi yang bisa mencerminkan bahwa di pembelajaran tersebut sudah ada pengambilan keputusan kelompok yang bertanggung jawab. Tetapi masih ada beberapa catatan yang perlu saya sampaikan, itu mungkin terkait dengan pembelajaran Ibu yang diambil, yaitu problem based learning. Kemarin sudah dilakukan, yaitu mulai dari orientasi masalah. Nah mungkin nanti kedepannya setelah orientasi masalah ada hal yang perlu ditekankan lagi nggak Bu?
Sepertinya untuk metode pembelajaran problem based learning, saya rasa kemarin saya sudah puas karena kemarin saya menyampaikan materi, kemudian menyampaikan kasus, anak-anak menyelesaikan kasus tersebut, dan alhamdulillah kemudian presentasi menyampaikan kesimpulan dari penyelesaian kasus tersebut. Oh iya. Jadi untuk sintak-sintaknya sudah berjalan Sudah ya. berjalan semua. Mungkin perlu ada penegasan atau pemberitahuan ke siswa terkait dengan ini sudah sampai tahapannya yang perlu dipertegas lagi. Mungkin itu untuk percakapan pasca observasi. Mungkin dari Ibu Asih ada tanggapan untuk materi? Iya, sudah bagus. Di sini saya mengamati percakapannya, prinsipnya sudah menggunakan prinsip coaching yang benar, yaitu kemitraan, terus ada proses kreatifnya, kemudian juga memberdayakan atau memaksimalkan potensi dari si coaching. Kemudian untuk materinya seperti obrolannya ya tadi ya, menanyakan apa yang sudah dilakukan pada saat mengajar yang menjadi indikator ketercapaian tadi sudah disampaikan, termasuk ketercapaian dalam pengembangan yang diinginkan, dan maksimal gitu tadi saya lihat. Kemudian tadi juga sudah menyampaikan catatan hasil observasi berbasis data, kemudian yang istilahnya bebas dari penilaian asumsi lah ya, kan based on data lah betul-betul. Kemudian fokus pada apa yang akan dikembangkan dari percakapan gitu ya. Jadi ini sudah dilakukan. Jadi kalau saya melihat itu sudah 7-8 kriteria sesuai dengan prinsip coaching gitu ya. Jadi sudah maksimal ya. Jadi poinnya sudah 4 lah ya. Kemudian untuk tadi juga ada menanyakan apalagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil supervisi, itu juga sudah memenuhi kriteria sesuai dengan prinsip coaching 7-8 kriteria. Ya, jadi sudah sangat bagus. Kemudian nanti dikembangkan untuk Bu Ika juga menjadi hal yang baru karena menjadi coaching, mungkin sudah mendapatkan ilmu baru gitu, bisa dikembangkan di komunitas belajar di sekolah. Jadi mungkin ya ini kan sekarang istilahnya kan ada supervisi klinis untuk dari kepala sekolah juga, mestinya seperti ini bisa disampaikan. Ini juga bisa menjadi modal untuk mengembangkan aset sumber daya guru ya, sumber daya sekolah itu kan diantaranya adalah SDM-nya, gurunya mengembangkan guru melalui Ombel dengan materi ini juga bisa banyak sekali yang bisa dikembangkan. Begitu. Ya, terima kasih masukannya Bu Asih. Demikian untuk percakapan pasca observasi kali ini. Sampai jumpa di pertemuan lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.